Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Ayu Francisca dengan NIM 2111010900020, Tadris IPS 1 angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset proposal penelitian saya yang berjudul tentang persepsi mahasiswa Tadris IPS kelas IPS 1 angkatan 21 terhadap penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran di UINHAS Jember. Jadi langsung saja, di sini latar belakangnya. Nah, pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh jaringan bersifat terbuka dan masif sehingga dapat menjangkau peserta yang didik yang lebih luas dalam jumlah yang banyak. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik dan bermutu. Nah, di sini mahasiswa Tadris IPS kelas IPS 1 terhadap penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran di UINHAS Jember ini melibatkan pandangan mereka terhadap integrasi teknologi dalam konteks pendidikan. Ini mencakup sejauh mana mereka merasa terlibat dalam pembelajaran daring. Apakah teknologi dianggap efektif untuk memfasilitasi pemahaman materi, serta identifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam penggunaan teknologi tersebut. Dengan dukungan teknologi yang canggih, yang sudah maju di era sekarang, sangatlah menolong banyak permasalahan yang terjadi seperti saat ini. Masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi agar tetap dapat melakukan aktivitas tatap muka walaupun sedang dalam kondisi berjauhan, bahkan bermil-mil jauhnya. Nah, pembelajaran daring ini adalah sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, tujuan dan manfaat khusus dalam penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran bagi mahasiswa Tadris IPS, khususnya kelas IPS 1 angkatan 21 di UINHAS Jember ini, yaitu dapat menilai efektivitas, di mana menilai sejauh mana mahasiswa menganggap efektivitas penggunaan teknologi dalam memfasilitasi pemahaman materi. Nah, untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi mahasiswa IPS 1 terkait penggunaan teknologi dalam konteks pembelajaran mereka. Dan juga peningkatan pengalaman pembelajaran mahasiswa dengan merespon mengatasi masalah yang muncul dalam penggunaan teknologi daring ini. Dan memastikan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan untuk mendukung pembelajaran yang mereka tekuni. Nah, berdasarkan latar belakang ini, saya merasa tertarik akan melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Mahasiswa Tadris IPS kelas IPS 1 angkatan 21 terhadap penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran di UINHAS Jember ini. Jadi di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana persepsi mahasiswa mengenai kualitas pembelajaran teknologi daring ini. Nah, yang kedua, bagaimana tantangan dan hambatan dalam penggunaan teknologi daring. Nah, yang ketiga, ada bagaimana pengaruh teknologi daring terhadap mahasiswa Tadris IPS, khususnya kelas IPS 1 angkatan 21. Nah, yang terakhir, bagaimana dampak pemahaman materi bagi mahasiswa Tadris IPS 1 angkatan 21. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa IPS 1 mengenai kualitas pembelajaran teknologi daring. Nah, untuk yang kedua, untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penggunaan teknologi daring bagi kelas IPS 1. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh teknologi daring terhadap mahasiswa Tadris IPS, khususnya kelas IPS 1 angkatan 21. Yang keempat ada untuk mengetahui dampak pemahaman materi bagi mahasiswa Tadris IPS 1 angkatan 21. Untuk metode penelitian ini saya mengambil metode kualitatif, di mana penelitian yang jenis data kualitatif
yaitu memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk narasi. Nah, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh saya agar bisa mengungkap data secara mendalam perihal persepsi mahasiswa Tadris IPS khususnya kelas IPS 1 angkatan 21 terhadap penggunaan teknologi daring dalam pembelajaran di UINHAS Jember. Untuk subjek penelitian, di sini subjek penelitian ini ialah sumber informasi untuk mencari data dan memasukkan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi. Nah, dalam penentuan subjek penelitian ini, saya menggunakan teknik purposive sampling yang menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. Nah, purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Nah, objek ini adalah mahasiswa Prodi Tadris IPS kelas IPS 1 angkatan 21 semester 5 tahun akademik 2023 sampai 2024. Nah, di sini lokasi penelitiannya adalah di kelas IPS 1 bertempatan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang beralamat di Jalan Mataram nomor 1 Karangmluwo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan saya, yaitu yang pertama ada teknik pengamatan atau observasi, di mana pengamatan ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dibantu dengan alat-alat canggih sehingga bisa mendalam dan diamati. Yang kedua ada teknik wawancara. Nah, di sini adalah saya akan mewawancarai dan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik, di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Di sini ada hasil temuan dari saya tentang mengenai persepsi mahasiswa mengenai kualitas pembelajaran teknologi daring. Nah, kan pembelajaran daring ini kan merupakan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media teknologi, ya kan? Apalagi dalam pembelajaran daring ini juga mengakibatkan timbulnya kebosanan terhadap mahasiswa IPS 1. Apalagi sampai hilangnya koneksi yang berada jauh dari jangkauan internet. Nah, karena kebanyakan mahasiswa kelas IPS 1 ini banyak yang tidak memahami materi yang diberikan oleh dosennya, apalagi sampai tidak menjelaskan terlebih dahulu sebelum memberikan tugas. Nah, kendala yang dihadapi oleh kelas IPS 1 ini terhadap pembelajaran online adalah jaringan yang kurang memadai. Nah, banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen, sulit fokus pada pembelajaran, terutama kuota internet yang terbatas, serta aplikasi yang sulit dipahami. Sehingga dalam hal ini kebanyakan mahasiswa lebih cenderung memiliki kebiasaan model pembelajaran tatap muka. Tetapi hal ini sangat berbeda, sehingga mahasiswa harus lebih memfokuskan diri agar lebih memahami materi yang telah diberikan dan keinginan belajarnya semakin meningkat untuk mencapai sebuah prestasi, bukan malah menurunkan niat belajar dalam situasi seperti ini. Nah, pada dasarnya ini, pembelajaran daring ini merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan untuk menggunakan aplikasi virtual yang tersedia. Akan tetapi, daring ini harus tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Oleh karena itu, pembelajaran daring ini tidak hanya sekedar materi yang dipindahkan melalui media,
internet bukan hanya tugas dan soal-soal dikirimkan melalui aplikasi media sosial, tetapi pembelajaran daring ini juga harus direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi, sama halnya seperti pembelajaran yang berlangsung di kelas. Selain itu, media pembelajaran ini juga harus digunakan dosen dalam proses pembelajaran dan pendekatan maupun metode pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan virtual. Hasil temuan yang kedua adalah tantangan, hambatan, dan penggunaan teknologi daring bagi kelas IPS 1. Nah, untuk kendalanya ini ya, ada kesulitan dan berkomunikasi dengan dosen maupun sesama teman. Nah, kan komunikasi menjadi kendala utama dalam pembelajaran daring yang dialami oleh mahasiswa kelas IPS 1 dalam pembelajaran manusia, tempat, dan lingkungan yang sangat mengandalkan penjelasan dosen. Nah, kadang itu suara dosen diterima mahasiswa terkadang sangat kecil atau bahkan hilang. Ada wawancara, kendala yang saya rasakan adalah terkadang agak sulit berkomunikasi atau dalam bertanya langsung kepada dosen. Itu merupakan suatu kendala mahasiswa kelas IPS 1. Untuk kendala kedua itu ada kendala teknologi. Kadang itu ketidakstabilan jaringan internet. Nah, pendukung utama adalah pada perkuliahan yang dilakukan secara daring adalah ketersediaan jaringan internet. Nah, jika koneksi jaringan tidak tersedia, pembelajaran tidak dapat dilakukan. Kadang mahasiswa juga, mohon maaf kalau di tempat saya sering mati listrik, jadi sinyal juga tiba-tiba hilang. Dengan tidak ada koneksi internet ataupun koneksi yang sangat lemah, mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan. Menurut saya, satu hasil penelitian, jaringan internet yang lemah merupakan kendala dalam pembelajaran berbasis online. Sinyal internet ada kalanya tidak dapat diakses dengan stabil. Nah, para mahasiswa mengeluhkan bahwa koneksi internet mereka kadang tiba-tiba sangat lemah, sehingga posisi mereka di kelas daring ini sering terlambat atau kadang tidak bisa mendengarkan. Untuk kendala waktu ini adalah pembelajaran itu terlalu lama. Kan pembelajaran dialami oleh mahasiswa IPS 1 ini cenderung dilalui sepanjang hari. Tentu saja hal ini menjadi kendala tersendiri bagi kelas IPS 1 untuk menyesuaikan diri mereka sendiri terhadap waktu pembelajaran yang disediakan. Kadang kendalanya itu biasanya terlalu lama di depan HP, full biasanya itu di perkuliahan. Kan biasanya lelah atau tidak nyaman. Kalau sudah begitu, bagaimana mau berkonsentrasi? Konsentrasi juga sulit. Nah, untuk yang ketiga, pengaruh teknologi daring terhadap mahasiswa kelas IPS 1 ini, yang pertama ada lelah fisik. Nah, belajar dengan menggunakan laptop yang mungkin dilakukan seharian ya, dapat memberikan efek lelah pada tubuh karena mahasiswa IPS 1 ini harus mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop maupun HP. Nah, jadi kelelahan ini termasuk pada mata pelajaran manusia, tempat, dan lingkungan ini membuat mahasiswa tidak dapat menerima penjelasan dosen secara komprehensif. Untuk kedua, konsentrasi. Pada pembelajaran mata kuliah manusia, tempat, dan lingkungan ini sangat membutuhkan konsentrasi yang cukup dan pemahaman akan dicapai ketika mahasiswa tidak dapat atau susah berkonsentrasi. Kendalanya adalah, kalau dari saya ini kendalanya terkadang sinyal susah. Selain itu,
jamnya juga malam, waktunya istirahat malah dibuat kuliah, jadi tidak kondusif dan kurang konsentrasi. Dengan adanya kelelahan fisik ini, konsentrasi mahasiswa juga akan terganggu. Hal ini mengakibatkan kurang fokus perhatian mahasiswa terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, padahal pembelajaran secara ideal seharusnya dilaksanakan pada lingkungan yang dapat mendukung konsentrasi mahasiswa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa situasi yang tidak mendukung akan cenderung mengganggu konsentrasi para mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang terjadi. Hasil temuan yang keempat ini ada dampak pemahaman materi bagi kelas IPS 1 ini. Yang pertama ada kurangnya pemahaman atas materi yang disampaikan dosen. Nah, komunikasi dosen dan mahasiswa yang tidak lancar akhirnya berdampak pada pemahaman para mahasiswa. Hal ini dialami oleh para mahasiswa dalam penelitian ini ya, seperti yang diungkapkan oleh satu responden, yaitu kendala dari saya adalah terkadang suara dosen putus-putus sehingga kurang bisa memahami penjelasan dari dosen. Itu merupakan salah satu responden ya. Ketika pemahaman dalam suatu mata kuliah tidak dapat dicapai dengan optimal, pembelajaran tersebut menjadi tidak efektif. Dengan adanya kendala yang dialami mahasiswa IPS 1 ini, bahwa suara dosen terkadang putus-putus, nah dampak utamanya dialami mahasiswa ini adalah tidak diterimanya penjelasan dosen tentang materi yang disampaikan dengan baik oleh mahasiswa. Nah, meskipun pembelajaran secara daring yang sudah difasilitasi dengan aplikasi seperti WhatsApp, pemahaman mahasiswa tetap masih kurang optimal, terutama pada bab tertentu. Yang kedua ada kurangnya diskusi atas perbedaan jawaban yang ada. Nah, penyampaian pembelajaran memang harus mengutamakan unsur pemahaman mahasiswa, karena mereka akan menjadi penerus dalam menyampaikan ilmu yang didapatkan. Akan tetapi, jika pemahaman dalam konteks pembelajaran selama perkuliahan tidak dapat dicapai, hal ini juga mungkin akan terbawa sampai dunia kerja. Nah, hal ini mengkhawatirkan. Ini harus diantisipasi oleh para dosen, terutama dalam pemberian materi masa kerajaan Hindu-Buddha di perkuliahan. Nah, perbedaan jawaban seperti ini akan diceritakan oleh salah satu responden, menjadikan pertanyaan besar bagi mahasiswa yang tentang jawaban sebenarnya harus dipakai sehingga kepastian sampai dunia kerja juga pun tersampai. Untuk pembahasan dari hasil persepsi mahasiswa mengenai kualitas pembelajaran teknologi ini, yaitu hasil analisisnya menunjukkan bahwa proses belajar mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Yang berarti untuk mencapai kualitas pembelajaran yang maksimal, mahasiswa justru dituntut untuk lebih aktif dan agresif terlibat untuk aktif secara mandiri belajar secara individu atau personal selama perkuliahan, di mana mahasiswa dan dosen perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dalam proses pembelajaran secara daring. Maka kualitas pembelajaran juga akan tinggi, sehingga tujuan dari setiap mata kuliah dapat tercapai. Untuk itu, pada proses pembelajaran daring, baik itu mahasiswa maupun dosen, dipaksa harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai satu-satunya penghubung dalam proses belajar dan mengajar. Nah, pada dasarnya pembelajaran daring ini merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi virtual. Akan tetapi, pembelajaran daring harus tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Oleh karena itu, pembelajaran daring tidak hanya sekedar materi yang dipindahkan melalui media internet.
Tetapi pembelajaran ini juga harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya seperti pembelajaran yang berlangsung di kelas. Selain itu, media pembelajaran juga harus digunakan dosen dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan virtual. Pembahasan yang kedua ada tantangan dan hambatan dalam penggunaan teknologi daring bagi kelas IPS 1, yaitu tantangan yang dihadapi mahasiswa kelas IPS 1 dan dosen saat perkuliahan daring di masa saat ini. Penelitian ini juga bertujuan menganalisa aspek positif yang dirasakan oleh mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring. Nah, tahap kedua adalah pengisian kuesioner dan wawancara kepada dosen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun dosen memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi perkuliahan secara daring, dikarenakan sebagian besar telah memiliki dan mampu mempergunakan perangkat digital yang mendukung. Di mana situasi pembelajaran seperti yang diungkapkan para mahasiswa mengakibatkan mereka tidak dapat fokus dengan penjelasan dosen yang diberikan karena penjelasan tersebut tidak dapat diterima secara utuh. Nah, ketidakoptimalan penerimaan ini menjadikan mahasiswa kurang dapat memahami materi yang diberikan, sehingga kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kemungkinan akan semakin lebih besar. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa cenderung dialami sepanjang hari. Sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka langsung. Pada pembelajaran daring ini, mahasiswa akan cepat lelah karena hanya duduk di rumah sambil menatap laptop yang mungkin dilakukan sepanjang hari. Nah, hal ini sejalan dengan salah satu hasil penelitian tentang kelelahan yang dirasakan oleh para mahasiswa di kelas online. Lebih lanjut lagi, dapat disimpulkan bahwa selama mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa mengalami beberapa kendala, antara lain merasa stres dan terbatasnya interaksi sosial. Selain itu, mahasiswa juga merasa kesulitan berkonsentrasi saat berkuliah secara daring dan merasa terbebani dengan tugas-tugas kuliah. Nah, ditambah lagi dengan kendala jaringan internet yang tidak stabil dan penggunaan kuota internet yang boros. Meskipun mahasiswa mengalami berbagai kendala dalam mengikuti perkuliahan secara daring, mereka juga merasakan dampak positifnya. Salah satunya adalah memiliki lebih banyak waktu luang. Sedangkan kendala utama yang dialami oleh dosen adalah kurangnya interaksi dengan mahasiswa, sehingga perkuliahan berlangsung kurang efektif. Pembahasan yang ketiga ada pengaruh teknologi daring terhadap mahasiswa kelas IPS 1. Nah, berpengaruh pada sikap penggunaan internet terhadap minat belajar kelas IPS 1 terbukti berpengaruh signifikan dengan didukung arah pengaruh yang positif, sehingga dapat dimaknai semakin baik sikap penggunaan internet kelas IPS 1 ini pada saat perkuliahan daring, maka akan mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa. Koefisien B dalam persamaan regresi linear berganda menandakan hubungan positif antara sikap penggunaan internet terhadap minat belajar mahasiswa selama perkuliahan daring. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap penggunaan internet, persepsi mahasiswa, dan pengalaman mahasiswa kondisi finansial berpengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa selama perkuliahan daring.
sedangkan kemampuan belajar mandiri tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir, dampak pemahaman materi bagi kelas IPS 1 ini adalah penyampaian pembelajaran memang harus mengutamakan unsur pemahaman mahasiswa, karena dalam menyampaikan ilmu yang didapatkan agar bisa diteruskan terus-menerus. Akan tetapi, jika pemahaman dalam konteks pembelajaran selama perkuliahan tidak dapat dicapai, hal ini juga mungkin akan terbawa sampai ke dunia kerja. Hal ini yang mengkhawatirkan harus diantisipasi oleh para dosen, terutama dalam pemberian materi. Untuk kesimpulannya adalah persepsi mahasiswa tadris IPS kelas IPS 1 ini dalam penggunaan teknologi daring ini melibatkan pandangan mereka terhadap integrasi teknologi dalam konteks pendidikan. Ini mencakup sejauh mana mereka merasa terlibat dalam pembelajaran daring. Apakah teknologi dianggap efektif untuk memfasilitasi pemahaman materi, serta identifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam penggunaan teknologi. Selain itu, bagaimana penggunaan teknologi daring dapat meningkatkan atau memperbaiki pengalaman pembelajaran mahasiswa tadris IPS. Dengan pengembangan keterampilan teknologi juga menjadi fokus, mengingat kebutuhan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dalam dunia digital. Dalam menjalankan evaluasi ini, hasilnya dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana mahasiswa tadris IPS kelas 1 ini dapat memanfaatkan teknologi daring secara efektif, dan bagaimana pengalaman pembelajaran mereka dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi daring. Untuk perkuliahan daring yang diterapkan masih memerlukan evaluasi mengenai persiapan di perguruan tinggi. Nah, faktor terpentingnya adalah mengenai penggunaan mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan peningkatan motivasi dan pemenuhan tujuan bersama untuk mengembangkan perkuliahan daring. Untuk saran terkait kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun saran penyusun sampaikan kepada pembaca, yaitu mengenai proposal pembelajaran daring ini yang disampaikan sangatlah terbatas. Disarankan agar pembaca dapat mencari sumber lain untuk memperluas wawasan. Mohon kritikannya dan sarannya kepada pembaca mengenai penulisan dan penyusunan proposal ini agar dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Akhirul salam, bila saya ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Thank you.